Hai guys, apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini kita akan kembali mereview alur cerita film Indonesia yang berjudul Fight City of Darkness yang dirilis pada tahun 2011 yang lalu. Film ini menceritakan tentang persahabatan sejati empat pemuda dalam menghadapi kerasnya kehidupan yang dibesarkan bersama-sama di panti asuhan. Dan mereka harus dihadapkan dengan permasalahan yang rumit, yang harus mempertaruhkan nyawa mereka. Oke, sebelum kita lanjut lebih dalam ke pembahasan, bagi kalian yang suka dengan video ini, silahkan subscribe aja. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Yuk, kita langsung saja ke ceritanya. Cerita film ini dimulai dengan diperlihatkannya sebuah perkelahian antara dua orang laki-laki yang bernama Galang dan Reno dengan dua orang preman. Di dalam pertarungan itu terlihat Reno membacok kedua preman itu hingga tewas. Dan di saat itu juga datanglah polisi yang membuatnya harus mendekam di penjara. Sedangkan Galang berhasil kabur dari tempat itu. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian, setelah kejadian itu, tibalah saatnya Reno yang sebentar lagi akan bebas dari penjara. Terlihat Galang yang sedang diberitahu kabar itu, ia berencana untuk menjemputnya nanti. Ketika malam hari, Galang menemui seseorang yang bernama Coki. Coki adalah adiknya yang sama-sama diurus di panti asuhan. Sebelumnya, ia dikejar-kejar karena mencuri kaset DVD di pasar. Setelah itu, mereka berdua pergi ke klub malam. Sesampainya di sana, Galang melihat seorang wanita yang sedang diganggu oleh laki-laki hidung belang. Wanita itu bernama Astrid. Astrid ini bekerja sebagai penari sekaligus PSK. Terlihat Galang yang langsung menyukai Astrid saat pandangan pertamanya. Di klub malam itu, Galang sudah dikenal sebagai kepala preman. Bahkan saat ia mendekati Astrid, dua laki-laki itu langsung pergi. Tidak lama kemudian, seorang laki-laki bernama Boy datang dan menawarkan Astrid kepada Galang untuk diajak aduhai. Singkat cerita, Galang pun datang dan menemui Astrid. Di dalam kamar, terlihat Astrid yang sudah melepaskan pakaiannya. Namun Galang bukannya tergoda, ia malah menyuruh Astrid untuk memakai pakaiannya kembali. Galang menjelaskan alasan ia membayar mahal Astrid, yaitu hanya untuk bisa mengobrol dengannya. Mungkin saja karena Galang ini sangat kuat iman ya. Di tempat lain, Coki menemui bosnya yang bernama Pikri. Coki bekerja sebagai pengantar narkoba, kemudian ia disuruh bosnya untuk mengantarkannya ke pembeli. Namun uangnya itu malah tidak disetorkan kepada bosnya. Keesokan harinya, tibalah Reno yang keluar dari penjara. Ia dijemput oleh Galang dan langsung pergi ke panti asuhan Bunda Mulia untuk menemui Bu Lastri. Bu Lastri ini adalah pengasuh mereka waktu kecil. Setelah sampai di sana, mereka berdua bertemu dengan Coki yang sedang melamun. Anjing Reno. Ketika Reno pergi menemui Bu Lastri, tiba-tiba Coki memberikan uang yang sangat banyak kepada Galang untuk panti asuhan yang sedang kekurangan dana. Ia tidak memberitahu Galang dari mana uang itu ia dapatkan. Alasannya karena ia tidak mau Galang mengetahui bahwa uang itu hasil dari menjual narkoba. Kemudian, scene berganti kepada kelompok preman yang misterius. Ketua dari preman itu bernama Diki, dan ia adalah bosnya Pikri. Mereka semua mengetahui tentang Reno yang sudah keluar dari penjara, dan mereka langsung mencari keberadaannya untuk membalaskan dendam anak buahnya yang telah dibunuh oleh Reno. Di tempat lain, kita diperlihatkan dengan Reno yang menemui Daud. Daud menceritakan bahwa ia sudah memiliki bengkelnya sendiri dan hidup dalam kedamaian. Namun tidak lama kemudian, ada sekelompok preman yang membuat kerusuhan. Dengan cepat, Daud dan Reno langsung menghadapi mereka semua. Hingga akhirnya, mereka berdua pun berhasil mengalahkan mereka semua. Hati-hati. Ajak. Di tempat lain, Galang baru mengetahui bahwa adiknya adalah kurir narkoba setelah ia menemukan ada sabu di jaket Coki. Ia langsung memarahi Coki dan menyuruhnya untuk berhenti dari pekerjaannya itu. Namun, ia menolak dan memilih pekerjaannya dengan alasan hanya untuk sementara, karena tempat kerjanya dulu telah bangkrut akan pandemi. Di malam harinya, Galang pergi ke klub malam untuk menjemput Astrid.
dan terlihat mereka berdua yang semakin dekat. Sesampainya di rumah, Astrid bercerita tentang masa lalunya yang membuat ia menjadi seorang PSK. Di sini, kita tahu bahwa ia telah dibohongi oleh Boy yang ditawarkan pekerjaan di Jakarta. Namun kenyataannya, Boy malah membuat Astrid jadi penari dan PSK. Kemudian Galang pergi untuk menemui Daud. Lalu Daud menceritakan tentang kejadian saat ia dan Reno diserang oleh sekelompok preman di sana. Mereka berdua menyimpulkan preman yang menyerang itu adalah musuh lama Reno yang ingin balas dendam tentang kematian anak buahnya. Bersamaan dengan itu, Coki ditusuk dan dihajar karena ketahuan tidak menyetorkan uang bosnya. Kemudian, Galang diberitahu tentang keadaan Coki dan Fikri menyuruhnya untuk mengganti uang yang telah diambil adiknya. Kemudian, Galang langsung pergi untuk menemui Fikri. Saat sampai di sana, ia dihadang oleh anak buahnya dan terjadilah pertarungan. Kemudian, Galang menodongkan pistol kepada Fikri, yang terpaksa dia harus membebaskan Coki. Coki pun dibawa ke rumahnya untuk diobati. Pagi harinya, sekelompok preman membuat kerusuhan di panti asuhan Bunda Mulia untuk mencari keberadaan Reno. Namun mereka tidak menemukan Reno di tempat itu. Ketika di klub malam, Astrid dipukul oleh anak buahnya Boy karena Astrid tidak ingin menyetorkan uang kepada Boy. Tak berselang lama, kemudian Galang datang dan menemui Astrid. Ia melihat wajah Astrid yang sudah babak belur. Kemudian, ia langsung membawa ke rumahnya, namun Galang mengetahui apa yang terjadi sebenarnya. Dan dia pun balik lagi ke klub malam itu. Ketika sampai di sana, ia langsung menghajar Boy dan anak buahnya. Bersamaan dengan itu, terlihat Coki yang sedang membeli pistol ilegal. Dia berniat untuk balas dendam kepada Fikri karena telah menusuknya. Keesokan harinya, ketika Galang sedang berada di pasar, ia dikepung oleh Boy dan anak buahnya. Karena kalah jumlah, ia pun langsung lari masuk ke dalam angkot. Namun, mereka terus mengejarnya, dan terjadilah perkelahian di dalam angkot itu. Namun, Galang berhasil mengalahkan mereka semua. Setelah sampai di rumah, Galang melihat adiknya yang sedang berlatih menggunakan pistol. Di sini Coki memberitahu Galang bahwa dia berniat akan balas dendam kepada Fikri. Galang mencoba mencegahnya, namun dia malah dipukul sampai pingsan. Setelah itu, Coki sampai di markas Fikri, dia langsung menodongkan pistol itu kepada Fikri. Namun, saat akan menembak, ternyata pistol itu tidak ada pelurunya. Mengetahui hal itu, Coki pun langsung lari. Namun saat ia akan keluar, ternyata di sana ada sekelompok orang dengan membawa senjata yang menghadangnya. Dengan terpaksa, Coki harus bertarung di sana, namun ia malah tertusuk dan membuatnya meninggal. Setelah kejadian itu, Galang, Reno, dan Daud berniat untuk membalaskan dendam kepada Fikri dan Diki yang ada kaitannya atas kematian Coki. Namun ternyata mereka bertiga tidak ingin saling mengetahui akan niat balas dendamnya itu. Singkat cerita, di sini terlihat Daud yang menelepon Diki dan mengajaknya untuk bertemu di suatu tempat. Namun ternyata Daud malah dijebak dan ditabrak oleh anak buahnya Diki. Dan sebut saja namanya Joko, tanpa Wi. Di sana terjadi pertarungan yang cukup sengit. Hingga akhirnya Daud terjatuh ke dalam sebuah pembakaran yang membuatnya meninggal. Kabar tewasnya Daud sampai ke telinga Galang, lalu dia pun pergi untuk balas dendam kepada Diki dan Fikri yang telah menewaskan dua orang saudara dalam hidupnya itu.
Pertama, dia mengintai Fikri di klub malam yang sedang di dalam toilet dan langsung menghajarnya habis-habisan. Setelah itu, dia mengintai Diki yang terlihat akan masuk ke dalam mobil dan dijaga anak buahnya. Namun, Gilang nekat, ia langsung berlari menghampiri mereka dan mengejarnya. Di sini terlihat Galang sangat murka, ia menghajar mereka sampai tewas. Dan sekarang tinggal satu orang lagi, yaitu anak buah Diki, si Joko Tanpawi, yang telah membunuh Daud. Gilang pun pergi untuk menemuinya. Saat sampai di sana, ia malah dihadang oleh sekelompok orang yang ternyata ada kaitannya dengan Fikri, yang telah membunuh Coki. Dan terjadilah pertarungan di sana. Bersamaan dengan itu, ternyata Reno sedang bertarung dengan anak buahnya Diki, yaitu Joko. Dalam pertarungan itu, Reno terbentur sangat keras yang membuatnya pingsan. Saat Joko akan membunuh Reno, kemudian Galang datang dan berkelahi dengannya. Dalam pertarungan itu, Galang mematahkan tangan dan kakinya Joko. Namun saat ia sedang membantu Reno, tiba-tiba Ki Joko menendang besi dan menancap di perut Galang, yang membuatnya tewas karena tidak menggunakan immortal. Kemudian kita diperlihatkan masa kecil mereka berempat ketika di panti asuhan. Dan film pun berakhir. Ending yang sangat-sangat gitulah. Hikmah yang dapat kita ambil dari film ini adalah amarah dan kekerasan itu tidak akan menyelesaikan sebuah permasalahan, malah akan menambahnya. Asik. Saya Kardun, sampai bertemu lagi di next video. Bye-bye.